sehat dan sukses untuk semua teman-teman pejuang rantau dimanapun kalian berada di seluruh pelosok dunia. Semoga kalian sehat terus dan jangan letih untuk berbuat baik. Salah satunya dengan cara berbagi informasi. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, kita doakan dulu teman-teman yang sedang berjuang, yang terkena dampak banjir, bandang, tanah longsor yang baru-baru ini terjadi di Sumatera dan di beberapa daerah lainnya. Semoga mereka diberikan kekuatan meskipun sudah terlewat beberapa hari ya teman-teman ya, tapi proses recovery itu juga sebuah perjuangan yang gak mudah. Semoga mereka diberikan kekuatan dan kemudahan baik secara mental dan secara material. Teman-teman, pembahasan kita kali ini adalah perbedaan penghasilan ya di Eropa, khususnya di Swiss dengan Indonesia. Benar teman-teman, memang di Switzerland ini gajinya itu besar banget ya jika di-compare dengan di Indonesia. Contoh gaji UMR aja. Gaji UMR itu di sini sekitar 4.000 Swiss franc atau ya 4.000 CHF. Jadi tukang sapu misalkan, tukang atau ya pokoknya berbagai macam sektor yang gajinya itu rata-rata UMR ya, itu sekitar 4.000 CHF. Dan teman-teman, dan itu jumlahnya kalau dikonversi di Indonesia sekitar 82 jutaan. Oke. Tentu kaget ya dengan gaji segitu di Swiss jika dibandingkan di Indonesia maupun di India, jauh banget. Tapi yang perlu dicatat adalah biaya hidup juga besar gitu. Biaya hidup cukup besar di sini. Contoh ya, misalkan roti selai itu ya, yang taruhin selai itu ya, ditaruh selai terus sarapan, itu bisa harganya 50 sampai 60 ribu rupiah ya. Jadi kosnya juga besar. Jadi kalau kita tinggal di Switzerland dengan gaji, dengan salary UMR, susahnya sama kayak kita di Indonesia dengan gaji UMR Indonesia gitu ya. Gitu. Nah, gaji segitu mungkin, atau rata-rata gaji honor UMR di Eropa lah gitu ya, sekitar ya mungkin 50 sampai 80 jutaan ya, mungkin 40 sampai 60 juta, 40 sampai 80 jutaan tergantung negaranya. Tapi kalau di Swiss ini memang lebih mahal banget standarnya. Mungkin teman-teman yang perantau lain yang di Eropa bisa sharing dan berbagi informasi juga dan mengkoreksi apa yang aku sampaikan, karena bisa jadi ada informasi yang kurang. Nah, jadi kalau dia UMR segitu dan tinggal di sini di Switzerland, ya tentunya bebannya sama tuh kayak kita gaji UMR di Indonesia. Justru di Indonesia beda daerah, beda juga UMR-nya. Jakarta, Medan, mana lagi, Riau dan sebagainya, tergantung kapasitas pendapatan daerah juga kan ya mungkin. Nah, jadi begitu teman-teman. Kecuali penghasilan yang ada di sini dipergunakan di Indonesia, jadi cukup besar gitu. Tapi kalau kita tinggal di sini, kita spend di sini, sama bebannya, berat juga. Jadi kalau kita banyak dengar cerita di berita itu ya, tukang cuci di Switzerland gajinya 50 juta, benar. Tapi pengeluaran mereka juga besar gitu ya. Nggak heran, misalnya teman-teman mau merantau lah ke
Switzerland dengan gaji 50 juta jadi tukang cuci piring misalkan ya, atau tukang bersih-bersih, cleaner lah gitu, dengan gaji 50 juta. Harus sewa rumah di sini, harus memenuhi kebutuhan basic dasar gitu ya. Ya bisa, ya susah juga gitu. Jadi sewa rumah itu bisa sampai 1000 Swiss franc. 1000 Swiss franc itu bisa sampai 20 juta lebih kan, sewa kamar yang standar. Jadi ya gitu teman-teman, jangan kita terkecoh dengan standar gajinya gitu ya. Jadi kayak baca berita, wah gede banget nih di Switzerland gajinya tukang sapu misalnya 40 juta 50 juta, wah keren banget nih. Enggak gitu juga gitu. Jadi harus ada penyesuaian dengan kebutuhan hidup. Tapi saya pernah nanya tuh ke salah satu warga negara Indonesia yang sudah lama di sini, sekitar 20 tahun lebih gitu ya dia bekerja sini, dan ada anak istrinya juga dibawa di sini. Aku tanya gitu ya, Pak, udah lama-lama di sini, enak dong Pak, banyak penghasilan. Dia bilang begini, oh enggak begitu Mas Iksan pemikirannya. Kita spend di sini juga mahal, kita nggak bisa punya rumah, kita bisa sewa. Sewa tuh rumah standar aja ya, dengan kamar tamu, kamar tidur, dan satu toilet gitu ya. Itu bisa sampai 1000 Swiss franc, 1000 sampai 1200 franc. Jadi sekitar 20 sampai 25 juta per bulan gitu. Sementara gaji kita di sini nggak begitu besar juga kalau di compare dengan standar yang ada di sini gitu. Belum lagi kebutuhan yang lain. Tapi menariknya di sini Mas Iksan katanya itu anak SD, dari TK, SD, SMP, SMA itu free, gratis gitu. Termasuk untuk orang asing, ekspatriat, gratis gitu. Nggak bayar sekolahnya. Tapi untuk SMA itu bayar. SMA lagi, kuliah. Untuk tingkat universitas itu kuliah itu berbayar, dan bayarannya besar juga gitu ya. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya apa? Jadi nggak heran kalau pensiunan orang Eropa pensiunan gitu ya, mau dari Switzerland, Prancis, manalah, you name it lah, mana aja itu sering menghabiskan uangnya itu ke luar negeri, ke negara lain, ke Thailand, ke Vietnam, ke ASEAN lah, termasuk Indonesia. Bahkan banyak yang nikah dengan orang-orang di sana kan ya, di Thailand misalkan. Mereka bawa uang yang simpanan mereka di sini, yang ini kita bicara usia pensiun lah ya. Terus dia cari perempuan di Indonesia, di Asia ya, katakanlah kita di Thailand gitu ya, nggak usah nyebut Indonesia. Dia di sana, di Thailand, dia menikah. Di Filipina banyak juga tuh ya, di Filipina dia menikah di sana, kayaknya gede banget uangnya ya kan. Yang dinikahin pun senang, wah ini orang Eropa, ini orang bule, tua-tua nggak apa-apa banyak uangnya. Sebenarnya nggak gitu juga. Bisa jadi uang dia tuh di sini biasa-biasa aja, di Eropa tuh biasa-biasa aja, standar aja, UMR aja. Cuman di sini kan wajib asuransi. Ada ini juga dapat pensiunan juga. Jadi kalau pensiunan dia katakan 23.000 franc gitu ya, atau setara UMR lah tiap bulannya, ya enak lah, dia penghasilan sampai 50 sampai 80 juta. Masa pensiunan dia dibawa uang itu ke Asia, ke Thailand, ya gede juga, lumayan juga kan gitu. Jadi senang-senang aja tuh mereka nikah di sana dengan standar daya beli yang kecil kan, yang nggak mahal. Kalau di uang di sini dibawa ke sana kan gitu, dan dia terus dapat pensiunan itu sampai dia meninggal kan gitu ya. Jadi kebanyakan tren-tren seperti itu banyak kan teman-teman sering baca berita tuh ya,
atau mendapat informasi orang pensiunan Eropa, orang bule itu menghabiskan waktunya di luar negeri dengan menikah dengan gadis lokal atau wanita lokal, kan begitu. Jadi pemahaman ini yang harus disampaikan dan diberitahukan ke teman-teman juga gitu. Jadi memang bagus kalau memang merantau ke Eropa, kemudian penghasilannya untuk di Indonesia bagus gitu ya. Cuman dipertimbangkan juga faktor-faktor tadi itu ya, pengeluaran yang cukup besar ya teman-teman ya. Itu sih yang mau aku sampaikan pada sesi video kali ini. Kita akan banyak bercerita tentang kehidupan daily life, peluang-peluang yang ada misalkan ya, berbagi informasi lah supaya berimbang apa yang tersebar di Indonesia. Karena terus terang orang tuh berpikirnya gitu itu, wah gaji besar di Eropa ya, uang cuci dan sebagainya, itu enggak ya, nominalnya benar, tapi ada faktor-faktor lain yang membuat nominal tersebut akan biasa-biasa saja kalau di negara tersebut gitu ya. Terus bekerja di luar negeri juga enggak seperti kita datang gitu ya secara ilegal, yang penting kerja di sini, enggak gitu juga. Jadi ada mekanisme dan metode masing-masing, prosedur yang benar ya teman-teman. Jangan sampai kita masuk secara ilegal, bekerja secara ilegal, nanti malah habis uang kita untuk bayar denda dan sebagainya. Ini kita bahas di tema-tema yang selanjutnya teman-teman gitu ya. Sementara itu aja teman-teman pejuang rantau dimanapun kalian berada, boleh share, berbagi informasi untuk teman-teman yang di tanah air supaya mendapatkan edukasi yang baik, berita yang proporsional, supaya tidak tersesat dengan pemberitaan yang cukup viral ya di Indonesia. Baik, makasih teman-teman sudah mampir di channel Pejuang Rantau Eropa. Jangan lupa untuk berbuat baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam dingin.